Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lala Hidayati dari AK kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi tentang Excel teks 1 atau menjawab kolom-kolom di sini. Yang pertama terkait jabatan. Kita lihat dulu ketentuannya. Jabatan diketahui dari 2 huruf awal pada kode karyawan. Karena 2 huruf awal itu dari kiri, berarti menggunakan rumus left. Selanjutnya ada ketentuan tambahan, DI adalah direktur, MA adalah manajer, dan seterusnya. Jadi menggunakan rumus if. Untuk jabatan di sini menggunakan if bertingkat, if left bertingkat. If left selanjutnya kita pilih yang C2, kita ambil 2 karakter dari kiri. Selanjutnya kita pilih jika DI adalah direktur, hanya if left lagi, dan HR MA adalah manajer, if left lagi, dua karakter. Setelah itu HR adalah HRD, hanya if left lagi, dua karakter. SU adalah supervisor, yang terakhir kita pilih false-nya, yaitu staff, karena itu menjadi yang terakhir. Jadi jika tidak ada singkatan selain yang saya input di depan, maka hasilnya adalah staff. Selanjutnya kita copy ke bawah. Sudah. Selanjutnya kolom tahun kelahiran. Di sini tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat, sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Jadi karena karakter keempat itu dari data di sini itu tengah-tengah, hampir tengah, jadi kita milih untuk middle. Kita pakai mid atau middle, itu datanya. Setelah itu
start numbernya itu karakternya dimulai dari nomor berapa. Karena satunya itu dari keempat dari kiri, jadi 4. Setelah itu number choice-nya berapa karakter yang diambil dari data tersebut. Kita ambil 4 karena untuk tahun, jadi kita kurung tutup, itu enter. Setelah itu kita copy ke bawah. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kolom status kepegawaian. Di sini status kepegawaian didapatkan dari 2 karakter terakhir. Jadi karena 2 karakter terakhir itu di kanan, jadi menggunakan right. Selanjutnya untuk T, ketentuannya ada 2, jadi menggunakan if. Kita isi sama dengan if right, datanya kita pakai kode karyawan tadi. Selanjutnya number charge-nya kita ambil berapa karakter dari kanan, kita ambil 2, kita kurung tutup. Setelah itu jika TT adalah tetap, kita kasih tanda petik karena ini termasuk kalimat. Selanjutnya untuk status false-nya itu kita pakai yang kedua, karena cuma ada 2 ketentuan, jadi yang kedua kita anggap sebagai false-nya. Kita tulis kontrak kurung tutup, kita copy ke bawah. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya gaji pokok, kita baca ketentuannya. Gaji pokoknya direktur sekian, manajer sekian, HRD sekian, supervisor sekian, dan staff sekian. Nah, untuk menemukan gaji pokok ini kita pakai if, kita pakai data dari kolom jabatan. Jika direktur maka mendapatkan 7.500.000. Selanjutnya if lagi, pakai data yang sama. Yang kedua adalah jika manajer mendapatkan 6 juta. Selanjutnya if lagi, kita pakai D2, datanya masih sama, adalah HRD mendapatkan 4.500.000. Nah, selanjutnya if lagi, nah selanjutnya ini untuk supervisor, jadi kita pakai datanya ada 2 sama dengan supervisor gajinya mendapatkan 4 juta. Setelah itu kita titik koma untuk value false-nya.
itu 3.500.000 karena itu data terakhir digunakan untuk melengkapi rumus if-nya. Kita tutup kurung sampai kurungnya berwarna hitam. Setelah itu kita enter, kita lihat. Setelah itu kita copy ke bawah. Bisa dilihat dulu direktur 7,5, manajer 6 juta, setelah itu HRD 4.500.000, supervisornya 4 juta. Dan staffnya 3,5 juta. Selanjutnya kolom tunjangan anak. Kita lihat tunjangan anak. Tunjangan per anak adalah 250.000. Jadi di sini menghitungnya jumlah anaknya dikali 250.000. Itu kita enter. Setelah itu kita copy datanya ke bawah. Selanjutnya kolom pajak. Pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan. Jadi kita tambah dulu gaji pokok dan tunjangan anaknya, setelah itu dikali 5% atau 5% dikali total gaji ditambah tunjangan anak. Sama dengan 5% dikali, kita buka kurung karena yang harus ditambah dulu gaji pokok dan tunjangannya. Gaji pokok ditambah tunjangan anak, setelah itu kita kurung tutup, enter. Setelah itu kita copy ke bawah. Setelah kolom pajak sudah, selanjutnya jumlah gaji. Jumlah gajinya kita lihat dulu datanya. Jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi 5%. Jadi sama dengan kurung buka gaji ditambah tunjangan, setelah itu dikurangi dengan pajaknya untuk menghitung gaji bersihnya. Kita enter, setelah itu kita copy sebanyak datanya. Nah, selanjutnya kolom total gaji karyawan. Untuk mencari total gaji karyawan, kita menggunakan rumus sum. Kurung buka, setelah itu datanya kita blok, enter. Setelah itu rata-rata gaji karyawan. Rata-rata menggunakan rumus average. Jadi kita pakai average. Average datanya dari data gaji yang di atas, enter. Setelah itu untuk mencari gaji tertinggi itu gaji maksimum atau gaji tertingginya. Jadi kita pakai rumus max atau maksimumnya. Kita pilih datanya, itu kita enter. Selanjutnya kolom gaji terendah atau minimal. Jadi kita pakai minimal. Kita pilih data yang akan kita cari gaji terendahnya, setelah itu kita enter. Jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 96. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu ada jumlah gaji biasanya menggunakan sum. Setelah itu ada ketentuan satu yaitu tahun 1996. Jadi kita pakai rumus sum if.
Kita buka kurung, range-nya itu pakai tahun yang ini. Setelah itu kriterianya dari kolom range tadi kita pilih apa, 1996. Setelah itu sum range-nya, data yang di sum-nya itu yang mana. Jadi kita pilih yang jumlah gaji karena kita mencari jumlah gaji untuk kelahiran tahun 1996. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor. Di sini ada 3 ketentuan, yaitu ada disuruh untuk mencari total jumlah gaji karyawan. Nah, yang ada 2 ketentuan khusus, yaitu karyawan kontrak dan yang berjabatan supervisor. Jadi kita menggunakan sum if s. Kita buka kurung, kita pilih sum range-nya, jadi yang mana yang di sum kita pilih jumlah gajinya, yang karena yang di sum adalah yang jumlah gaji. Setelah itu kita kriteria range 1 itu kriteria pertamanya adalah karyawan kontrak, jadi kita blok status kepegawaiannya. Setelah itu kita kriteria satunya itu apa? Di sini itu karyawan kontrak. Jadi kita pilih kontrak. Kita tulis kontrak. Nah, itu titik koma. Untuk kriteria range 2 itu di sini berjabatan supervisor. Jadi kita blok yang jabatannya. Setelah itu kriteria untuk kriteria keduanya itu adalah berjabatan supervisor. Jadi kita tulis supervisor. Kita tanda petik, setelah itu kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, kita lihat nih, supervisor yang berjabatan karyawan kontrak, yang supervisor itu cuma 1. Jadi ini benar. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.